Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya anak-anak Ustadz. Eh, Alhamdulillah ini sudah ada sekitar 10 orang yang sudah bergabung. Ustadz harapkan antum bisa membuka kamera antum biar Ustadz melihat ya, bisa dapat melihat wajah antum yang ganteng-ganteng, biar Ustadz tahu antum sudah. Nah, yang lain boleh buka kameranya, Surya, Manzal, Arya, ya, Fikri. Nah, yang tadi sudah nampak, sekarang tak nampak lagi. Anak-anak Ustadz dapat mendengar suara Ustadz ini? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dapat dengar suara Ustadz? Haki? Yang lain? Masya Allah. Ya, apa kabar semua? Sehat? Masya Allah. Ya, baiklah anak-anak Ustadz. Ustadz harapkan antum bisa membuka kameranya biar Ustadz dapat melihat antum. Ya. Nah, ini hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran. Ya. Anak-anak Ustadz. Manzal. Ya, Ustadz ingin ingatkan kepada antum, sebenarnya anak-anak Ustadz, ya, saat pembelajaran Zoom ini kita itu seharusnya menggunakan pakaian sekolah, ya Adi dan yang lain. Jadi karena kan ini di jam-jam sekolah anak-anak Ustadz, ya, di jam-jam sekolah, belajar sekolah. Jadi Ustadz harapkan alangkah lebih baiknya kita, ya, seperti Haki, jangan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak berseragam. Jadi untuk pekan depan Ustadz harapkan semua sudah bisa ya insyaallah anak-anak Ustadz, ya, biar antum semangat. Suasananya suasana belajar, bukan suasana sedang kan alasan-alasan yang suka kita buat-buat, ya. Jadi anak-anak Ustadz, coba dibuka lagi kameranya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita tinggal beberapa pekan lagi saja, ya. Setelah itu kita akan menghadapi ujian akhir semester anak-anak Ustadz, ya. Jadi Gadif, ya, yang lain juga antum harus segera, ya, membuat laporan-laporan tugas-tugas yang sudah Ustadz berikan, ya. Beberapa hari yang lalu Masya Allah, ya, Ustadz kedatangan tamu, ya, yang datang ke rumah Ustadz untuk menanyakan pembelajaran, ya. Ya, tentunya hal ini, ya, iya, tentunya hal ini sangat Ustadz sukai sekali, ya, karena Ustadz perhatikan memang antum semangat dalam membuat tugas-tugasnya, ya. Tentunya itu juga membuat Ustadz lebih semangat lagi, ya, semangat lagi. Perlu antum ketahui, ketika antum membuat tugas ini, Ustadz juga membuat tugas yang sama seperti antum, ya. Ustadz juga memeliharanya, ya. Nah, siapa tahu di dalam pemeliharaan ini nanti, budidaya ini nanti, justru antum yang lebih banyak pengalaman, ya, atau menemukan cara-cara baru untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ya. Itu tidak menutup kemungkinan anak-anak Ustadz. Jadi anak-anak Ustadz, ya, hal ini Ustadz ingin pacu diri antum, ya, untuk bisa semangat dalam mempraktekannya, ya. Karena apa anak-anak Ustadz? Ya,
Karena mungkin suatu saat nanti pembelajaran ini antum gunakan, ya, di kemudian hari, bisa juga sebagai sumber mata pencaharian antum, ya, sumber mata pencaharian. Jadi anak-anak ustadz, ya, ini kalau kita tidak pernah mencobanya, ya, bagaimana kita bisa sukses? Ya, tentunya hal ini antum harus dapat memahaminya. Baiklah anak-anak ustadz, kira-kira ada yang ingin ditanyakan kepada ustadz sebelum kita melanjutkan pembelajaran, atau ustadz ana mau menanyakan tentang hewan ana? Ya silakan Haki. Ya silakan Haki. Masya Allah. Antum, Ustadz kirain antum mau panen, mengundang Ustadz. Ustadz kita panen nih ikan, rupanya belum di. Oh, oke gini anak-anak Ustadz. Jadi perhatikan, ya, perlu antum ketahui, ya, ikan konsumsi antum boleh juga, ya, memelihara ikan yang besar boleh. Kalau antum tidak bisa mendapatkan ikan yang kecil, ya, antum cuman yang antum amati perkembangan ikan besar itu, ya, bobotnya bisa lebih bertambah. Kan pembudidayaan itu ada yang pembibitan, ada pembesaran juga. Ya mungkin antum ambil yang pembesaran, ya, yang pembesaran. Jadi yang sudah memang besar, ataupun bisa antum jadikan indukan nantinya sampai besar betul jadi indukan, boleh. Jadi kalau minimal 1 ekor, antum minimal 1 ekor, ya, minimal 1 ekor. Ya ini antum berarti tidak mengikuti pembelajaran pekan-pekan lalu, ya. Kan sudah Ustadz bilang bahwa ini akan dilaporkan setiap pekannya. Ingat, ini kita tinggal berapa hari lagi anak-anak Ustadz menuju ujian. Kalau nanti sudah waktu ujian antum belum pernah melaporkan, berarti nilai praktek antum kosong, ya, nilai praktek antum kosong. Jadi anak-anak Ustadz, ya Haki, mungkin kalau masalah itu nggak ada masalah, ya Haki. Antum permasalahannya di, ya Haki, antum permasalahannya di hewannya. Antum boleh beli tuh di toko-toko ikan, ya. Kemarin Nabil beli di mana tuh? Tanya sama Nabil, ya, atau tanya sama si Arya, si Fazli. Nah, itu udah ada. Ustadz rasa di dekat Eka Surya itu ada itu. Eka Rasmi apa Eka Surya itu? Ya pokoknya yang ada toko-toko ikan. Ya itu bisa antum pilih, Bang minta yang paling kecil ada Bang, bilang nggak apa-apa, ya kan, yang paling kecil, tapi jangan dipotong, bilang jangan dibunuh, mau dipelihara lagi, ya. Nah bisa, itu bisa juga, nggak masalah. Oke, yang lain ada anak-anak Ustadz kira-kira, atau Nabil mau mau menyampaikan perkembangan ikannya sudah mencapai 3 meter atau berapa? Ya silakan Bil. Nggak ada, aman? Aman? Masya Allah. Si Fajli, ini Fajli yang bergejolak ini. Dari laporannya dia, ya kan, banyak mengalami kendala. Ya silakan Fajli. Apa masalah antum? Sebenarnya air itu tak perlu diganti-ganti terus. Yang jadi permasalahan, antum airnya antum masak dulu, ya kan? Antum airnya air masak, antum rebus dulu airnya baru masukkan ke ikan. Iya, iya, air biasa saja, air yang nggak usah dimasak, air pam bisa yang antum endapkan, air hujan bisa, air sumur bisa. Jadi sekarang masih hidup ikan antum, ya?
Nah, ya udah 14 itu, masya Allah. Dan itu antum kenakan sinar matahari kalau bisa. Ya, jangan, tapi jangan terik kali, nanti mati juga dia kepanasan. Ada lagi yang lain? Ya nggak apa sih sebenarnya, cuman kan dia bisa lebih bagus kalau kena sinar matahari. Ya. Oh takutnya? Ya udah, antum tuh banyak peliharaan antum ya. Oke, yang lain anak-anak Ustaz, ini si Fikri mana Ustaz lihat? Antum kok ngantuk ini Fikri? Apa masalah antum? Begadang antum? Fikri Aulia. Ah, Fik, dengar langsung. Ah, dengar Ustaz Fikri. Ah, antum kenapa nih? Kok ngantuk-ngantuk antum? Ah, kayak mana tugas antum? Apa masalahnya? Ya, antum mondok nih. Antum di mana sekarang? Oh iya, antum mondok ya. Jadi kira-kira mondok nggak ada waktu ya, Fikri? Ya, maksud Ustaz kalau antum mondok, antum nggak bisa pelihara, ya. Jadi antum boleh tanya sama kawan antum. Jadi misalnya siapa kawan antum itu yang kira-kira bisa antum observasi, misalnya si Haki atau si Nabil, ya. Antum tanya aja bagaimana dan itu antum laporkan kepada Ustadz. Jadi laporan antum berdasarkan pemeliharaan teman antum. Ya, jadi tetap mengerjakan tugas juga, Fikri. Bisa ya? Nah, jadi antum pilih aja siapa teman antum yang kira-kira bisa antum amati perkembangan hewan ternaknya. Nah, jadi tetap nggak masalah ya karena ada uzur ya. Oke, Torik. Ini rambut udah agak gondrong ya, Rik. Nggak boleh potong rambut, suruh aja Bang Rabiah potongkan. Antum kira-kira apa masalah nih? Ustadz belum lihat laporan nih. Boleh, Masya Allah. Nggak ada masalah. Ya, masih hidup. Berapa ekor antum pelihara? Masya Allah. Tempatnya, wadahnya? Masya Allah. Ukuran berapa itu styrofoamnya? Berapa? Ada 2 meter. Nah, ya, maksud Ustadz, nanti laporan-laporannya itu antum juga bisa kasih ya. Misalnya dipelihara dengan ukuran wadahnya berapa kali berapa. Ataupun antum misalnya budik damber, buatnya budidaya di dalam ember, boleh juga. Itu antum jelaskan dalam laporannya. Ya, dibuat tulisannya. Nah, karena Ustadz biar tahu juga ukuran ember seberapa itu muatnya berapa ikan. Ya, bisa juga ikan itu mati karena terlalu sempit. Fajli bisa juga karena terlalu sempit ikannya banyak, nah, jadi dia mati. Nah, berapa? 30 kali 37. Kecil itu berarti styrofoamnya. Ya kalau untuk ukuran sebulanan bisa lah antum situ. Tapi nanti setelah itu harus antum pindah karena kalau nggak antum pindah perkembangannya akan lama dia. Akan lama. Oh ya. Antum kasih makan? Oh ya. Oh, makanannya kayak gitu ya. Itu makanan ikan laga atau ikan nila itu?
Oh iya ya. Oke, nggak masalah. Oke, Iban, antum tidur nih Ban. Ban. Nah inilah yang Ustadz nggak mau nih. Posisinya posisi nggak belajar. Nah gitulah. Udah mandi antum? Udah. Nah, ya semangat lah Ban. Kalau antum golek-golekkan badan antum, antum tambah tak semangat, tambah malas dia. Nah, nggak perlu senderan belajar. Oke, kira-kira apa Ban? Masalah antum? Atau antum sudah? Hah? Udah ada kan? Ikan apa tuh? Ikan apa jenisnya? Antum aja nggak tahu, apalagi Ustadz. Masa antum nggak? Berarti antum belum buat laporan. Jadi harus antum buat itu jenis ikannya apa, kemudian wadahnya kayak mana, pakannya apa, itu, ya. Ini Ustadz tadi udah ada contohnya ya kan. Eh, Boleh antum buatkan video, ya kan? Nah, jadi menarik dia, menarik. Siapa tahu dengan video antum nanti malah kawan-kawan yang lain ingin seperti antum, merubah gaya ternaknya, ya kan? Misalnya antum manfaatkan bak mandi misalnya, ya kan? Dengan kayak gitu lebih, misalnya contoh. Oke ya, anak-anak Ustadz, ya. Tentunya ini bukan suatu tugas yang membebani kita, Ustadz Asa. Nah, ini Pak Jli agak lain nih gayanya, Ustadz lihat. Ini pengaruh pelihara ikan atau gimana ini? Ya. Jadi itu ya anak-anak Ustadz ya. Jadi kita bisa lebih semangat, dan Ustadz rasa ini tidak membebani kita. Ya, kalau Ustadz pribadi ya sangat senang sekali jika disuruh membuat seperti ini, ya. Apalagi kita saat memberinya makan, ternak kita makan, itu suatu kesenangan yang berbeda ya. Nah, jadi Ustadz rasa antum juga seperti itu. Ketika antum kasih makan ikan antum makan, antum nggak senang nggak mungkin, ya kan? Pasti antum senang, ya. Bahkan kalau bisa ikannya makan terus biar cepat besar, ya kan? Tapi kalau kita kasih makan ikannya nggak mau makan, nah kita pun rasanya sedih, ya. Ada ikan antum yang dikasih makan nggak makan-makan? Berarti stres itu ikan antum. Segera antum ganti airnya itu, ya. Seperti yang Ustadz bilang, antum bisa kasih tanaman-tanaman di atasnya, pajri, kangkung atau apa, ya. Jadi biar airnya juga bagus, ya. Kalau ada jenis-jenis enceng gondok itu antum boleh tambahkan. Baiklah anak Ustadz, kalau tidak ada lagi kita akan lanjutkan pembelajaran ya. Ustadz yang paling penting hari ini mengecek bagaimana tugas-tugas antum dikerjakan ya. Alhamdulillah sebagian besar anak-anak Ustadz ini sudah mulai mengerjakannya. Nah ini materi kita yang terakhir ya anak-anak Ustadz. Insya Allah setelah ini kita akan melanjutkannya di semester 2. Materi-materi ini yang Ustadz sampaikan ini Ustadz akan masukkan sebagai ujian teori ya. Kalau ujian praktek Ustadz sudah tidak memberikan soal lagi kepada antum, tinggal antum berikan laporan-laporan tentang budidayanya ya. Ini tentang penerapan sistem produksi makanan khas daerah. Ini anak-anak Ustadz udah kita sampaikan, tunggu ya. Sepertinya ini ya, silakan. Bagaimana? Airnya diendapkan dulu.
Sambil nggak masalah, sambil itu nggak masalah. Kalau kangkung itu kan nggak masalah. Ya, kalau antum mau lebih cantik dia, antum letak kangkungnya itu di botol-botol air mineral ya, botol cup mineral itu antum cuci dulu, antum bolongin bagian bawahnya, kemudian antum isi arang, ya, antum isi arang, kemudian baru antum letakkan kangkungnya di atasnya. Tapi tergantung ya, tergantung itu cantik. Seperti gambar yang Ustadz pernah kirimkan di grup itu. Nah, jadi bagi anak-anak Ustadz yang belum masuk grup, silakan masuk grupnya ya, biar gak ketinggalan informasi antum. Nah, oke, ini anak-anak Ustadz. Ini udah Ustadz jelaskan sedikit kemarin ya tentang peluang usaha makanan khas daerah. Ya, usaha makanan khas daerah. Tentunya dengan materi ini kita bisa banyak pilihan ya anak-anak Ustadz ya. Kalau antum, walaupun ini nggak sempat kita praktekkan ya, kalau antum sudah memulai budidaya hewan, antum punya keterampilan bagaimana caranya memelihara hewan ini ya, budidaya ikan konsumsi ya. Bisa juga ikan konsumsi ini antum jadi olah menjadi sebuah produk makanan. Nah, seperti contohnya ini ya, peluang usaha makanan khas daerah. Tentunya ya, kita mengenai makanan ini adalah sebuah usaha yang kalau Ustadz bilang ini tidak ada trennya, selalu orang membutuhkan ya. Selagi manusia itu masih hidup, pasti dia membutuhkan makan, ya kan? Tentunya usaha makanan sangat menjanjikan kita, ya, menjanjikan. Ya. Tidak ada orang yang masih hidup pasti butuh makan, butuh makan. Ya, jadi di sini juga kita harus mengetahui ya bagaimana cara teknik-teknik pengolahan makanan ya, produksi pengolahan makanan, khususnya di daerah setempat. Ya, ini perhatikan anak-anak Ustadz, dia ada jenis makanan yang dari nabati dan hewani, ya, nabati dan hewani. Tentunya anak-anak Ustadz, kita melihat makanan-makanan khas daerah itu disesuaikan dengan sumber daya daerahnya itu sendiri, ya. Jadi kita bisa melihat nih di daerah kita saja contohnya, ya. Sumber daya alam apa yang ada dan pasti itu yang dimanfaatkan sebagai olahan makanan khas daerah, ya. Oke, sampai sini anak-anak Ustadz paham? Paham? Oh, udah mulai lemes antum. Udah sama antum kayak di kelas. Hiban udah mulai menghilang, Nabil menghilang, Fikri Aulia menghilang. Nah, Hafiz, Revandi, Fitra, Capra, Abdurrahman, Fikri Ihsan, Miftah Royan. Tunggu Ustadz, coba Royan antum hidupkan kameranya. Nah, ini Royan ini kayaknya memiliki permasalahan yang harus kita pecahkan bersama. Royan, mana Royan? Nah ya, silakan Royan. Antum kemarin hampir-hampir ya trauma. Apa masalah antum? Masalah ini budidaya tadi? Semua. Wah, berarti selesailah tugas antum. Oh, berarti belum. Masih ada harapan. Ya. Kalau masih tinggal satu nggak masalah, masih ada harapan. Siapa tahu ini nanti yang bisa berkembang biak. Ini apa masalahnya? Kenapa kok bisa mati? Antum letak wadahnya apa? Itu bisa jadi kalau itu. Jadi kira-kira kan antum sudah tahu penyebabnya. Kenapa dia mati? Misalnya terlalu sempit tempatnya, ikannya banyak. Kemudian airnya, antum memasukkan jenis airnya apa?
Ya, misalnya air keran langsung antum kasih, mungkin airnya berkaporit, itu nggak bagus. Ya. Kemudian ternyata ngasih makan terlalu banyak juga tak bagus. Ikan itu kalau bisa kita sekali makan habis, udah. Itu lebih baik, tidak ada sampah dari bekas makanannya. Ya. Jadi kalau kita karena pingin cepat besar nih mungkin ya, Ryan ya. Kasih makan banyak-banyak banyak-banyak. Rupanya besok pagi ngambang semua. Nah, bagaimana, Ryan? Nggak dimakan ya? Ya. Jadi gini anak-anak Ustadz, ciri-ciri misalnya antum melihat hewan itu sudah eh, lincah, ya, kemudian bisa dikasih makan, itu dia udah nggak stres. Tapi kalau dia pun belum lincah antum kasih makan, ya, nggak akan dimakan. Mungkin dia masih stres waktu antum masukkan. Ustadz kemarin sempat lupa. Jadi ketika antum baru membeli ikan, ini bagi yang belum membeli ikan, biasanya kita membeli ikan itu, kita kan diletakkan di dalam wadah plastik yang diberi oksigen ya kan? Jadi ketika kita mau memasukkan ke dalam wadah kolam kita atau ember kita, itu jangan antum masukkan langsung. Biarkan wadah plastik itu bersama ikan-ikannya, masukkan saja ya, sama plastik-plastiknya antum masukkan di dalam ember itu sampai plastik di dalam wadah ikan antum itu beruap. Ketika sudah beruap, baru bisa antum masukkan ke embernya. Tujuannya apa? Tujuannya biar ikan yang di dalam plastik itu bisa suhunya sama dengan air yang di dalam ember. Ya, biar suhunya sama dalam ember. Jadi dia tidak stres lagi. Nah, jadi bagi anak-anak Ustadz yang belum membeli ikan, segera gunakan teknik itu agar ikannya nggak mudah stres. Ya, nggak mudah stres. Tapi kalau udah sempat dimasukkan, kayak Fajli, harus diperhatikan airnya. Nggak usah beli ikan lagi. Kalau udah mati semua, berarti nggak usah beli lagi. Ya, tinggal laporannya, penyebabnya apa, antum kasih, udah cukup sampai situ aja tugas antum. Oke? Bagaimana? Ya kalau stres dia nggak lincah dia. Cobalah antum tengok, antum perhatikan di dalam ember itu, ya. Ngobatinya ya biasanya antum kasih, mungkin dia bisa jadi terlalu sempit. Kalau terlalu sempit antum kurangi, pindahkanlah. Kemudian air bisa juga. Kalau airnya ternyata berkaporit, antum gantilah, ya. Antum endapkan. Ya tadi malam hujan, antum udah nampung air belum? Oh, nggak tahu antum hujan tadi malam? Iya. Iya ya, nggak sempat ya tengah malam. Oke, baiklah anak Ustadz, ya. Ada lagi kira-kira? Arya udah dapat Arya? Arya udah dapat? Udah, alhamdulillah. Masih hidup? Alhamdulillah. Oke, Ustadz lanjutkan nih. Jadi kita lihat ini ide usaha, ya. Ini kalau nggak salah pekan lalu udah Ustadz jelaskan juga, ya. Ini pengetahuan yang dimiliki, kemudian perlunya pengalaman yang pernah dilalui. Maksud Ustadz itu seperti ini ya. Ketika anak-anak Ustadz sudah mulai berwirausaha mencoba budidaya misalnya ya. Artinya apa? Anak-anak Ustadz itu sudah memiliki pengalaman ya, sudah memiliki pengalaman bagaimana caranya. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang kita perlukan juga ya dalam memulai sebuah ide usaha ya. Nggak mungkin antum nggak pernah budidaya ikan, tiba-tiba antum mau buat. Jadi jangan sampai ketika mau memulai kita disitulah mencari pengalamannya ya anak-anak Ustadz. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Nah, ini pekan lalu juga sudah tekan, kita bisa lihat kesuksesan orang lain yang kira-kira kita ingin seperti dia, ya itu kita jadikan ide ya. Pengalaman dia kita lihat, kemudian kita cari tahu bagaimana. Nah, itu kita bisa jadikan ide sebagai pembuat usaha kita.
ya nggak masalah ya dengan usaha yang sama. Oke, kemudian intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Ya, ketika antum mulai ya mempunyai ide sendiri itu juga bisa. Baiklah anak-anak Ustadz, insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Jangan lupa Ustadz tidak menerima alasan lagi ya untuk tidak membuat tugas. Saya harapkan semua sudah bisa mengumpulkannya. Ustadz cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.